Hai guys, belum lama ini aku sama Randy kan sempat nge-post di Instagram soal perjuangan Randy melawan lymphoma Hodgkin. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih buat doa, perhatian, dan juga support dari kalian semuanya. Dan semenjak kita nge-post itu, ternyata banyak banget nih yang sharing juga pengalaman soal melawan penyakit kronis ataupun bertanya ke kita gimana sih gejalanya, gimana sih ceritanya, dan pengalaman Randy gitu kan. Jadi di vlog kali ini kita mau coba sharing cerita keseluruhan dari perjalanan Randy melawan lymphoma Hodgkin, dan semoga penjelasan kita ini bisa menjawab rasa penasaran kalian ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebenarnya nggak ada gejala yang terlalu berat sih. Cuman pas 2019, pas gue lagi mau latihan buat maraton tahun 2019 ya, itu gue setiap malam tuh selalu kebangun terus ngerasa sesek di dada. Terus itu posisinya kayak, nah itu jamnya jam kayak satu malam. Terus gue harus duduk dulu untuk kayak coba ngambil nafas yang dalam, tapi itu susah banget ngambil nafas yang dalam, sesek. Terus kayak harus duduk dulu kayak 20 menit, terus tidur lagi. Nah, itu sih paling gejala. Sama pegel. Sama pegel. Pegel banget sininya dia sampai kayak kita pijit. Soalnya kirain kan pas yang Randy latihan maraton itu kan kayak dia mungkin salah gerak atau terlalu banyak latihan atau terlalu banyak atau kurang latihan, jadi kayak pegel-pegel makanya dipijit, fisioterapi dan sebagainya. Cuman kita nggak pernah ada curiga bahwa ini sesuatu yang berbahaya atau apa, nggak ada sesuatu yang kayak obvious, nggak ada tonjolan ataupun benjolan apapun gitu kan. Terus baru pas Oktober tuh ya kamu ngerasain batuk-batuk. Di bulan Oktober 2020 gue sempat batuk yang lama, yang kayak sampai 3 minggu gitu. Terus kayak, oh itu kan udah masa pandemi, jadi kita kira kayak COVID juga. Jadi kita sering banget swab, dikit-dikit swab. Nah, terus batuk itu batuk-batuk yang keras banget, yang kayak sesek nggak ya? Sesek, itu sesek. Terus ya gitu, dalam 1 menit itu kayak ada 2 kali lah gue batuk. Terus itu yang batuk yang keras, yang kayak yang harus keras banget baru kerasa enak gitu buat gue. Sampai Arasya juga kebangun kalau malam-malam. setiap ada batuk Arasya kebangun. Terus kalau lagi dari kejauhan mendengar suara batuk ya itu pasti Randy datang. Ya jadi kita selama itu sering banget swab PCR, terus tuh hasilnya selalu negatif. Kita ke dokter THT dikasih antibiotik, udah habisin antibiotiknya juga masih batuk, sampai dokternya bilang ini udah nggak ada gejala infeksi lagi. Terus akhirnya suatu hari Randy batuk, terus batuknya itu tuh ngeluarin darah. Tapi nggak banyak juga sih, bukan kayak iya, gitu. Cuman kayak sedikit aja kayak dahak gitu tapi darah ya. Terus ya itu kan udah red flag banget ya kalau misalkan kita batuk ngeluarin darah, pasti itu udah harus periksa ke dokter paru-paru gitu kan. Aku mikirnya langsung bawa ke dokter paru-paru. Akhirnya sama dokter paru itu di ronsen paru-parunya bersih tuh. Namun ya ternyata yang ditemukan bukannya paru-paru yang kenapa-napa, tapi ada massa di rongga dadanya Randy, sehingga dokter kemudian menyarankan kita untuk CT scan dengan kontras. Masa itu tuh ini ya guys, berarti ada kayak benda padat gitu, yang seharusnya benda itu nggak ada di situ gitu kan. Terus udah gitu setelah CT scan kontras ternyata hasilnya memang benar ada massa di mediastinum. Terus kelihatan tuh kalau dari CT scan, nah ukurannya itu ditulisnya tuh 92 kali 55 mm. Jadi 9 cm kali 5 cm, kurang lebih segini lah ukurannya kan, kotak gitu. Terus tebalnya juga ada di situ. Aku lupa tebalnya berapa, 10 tebalnya. Iya, jadi karena di CT scan itu udah tertulis ada massa gitu kan, kita jadi pengen tahu dong, kira-kira massanya ini tuh apa sih jenisnya, apakah dia sesuatu yang jinak ataupun suatu keganasan. Jadi dokter menyarankan kita untuk dilakukan biopsi, diambil sampel dari jaringan di massanya itu dengan guide dari CT scan, karena kan Randy kan ini di sini banyak organ-organ yang vital tuh, jadi harus kayak ada guided CT scan, terus diambil pakai jarum gitu sampel, terus sampelnya itu dibawa ke lab dan dilihat gitu, diteliti kira-kira ini tuh jenisnya apa, apakah tumor ataukah itu cuman jaringan lemak atau infeksi. Itu bisa list of possibilities-nya bisa banyak gitu, dan dokter nggak bisa menentukan hanya dengan kasat mata doang atau dengan hasil CT scan dan juga pemeriksaan gejala ya, karena kan kamu sendiri juga
gejalanya sebelum-sebelumnya tuh nggak ada gejala yang berat gitu kan. Ternyata hasil biopsinya itu adalah timoma, kan bukan limfoma ya, timoma. Timoma itu dia tumor di kelenjar timus. Timus juga salah satu bagian dari getah bening juga gitu. Jadi tapi kalau di sini dibilangnya ya timoma itu, kalian mungkin bisa google sendiri ya timoma itu apa, aku juga ribet nanti kalau ngejelasin. Dan tindakan yang harus dilakukan untuk timoma adalah operasi pengangkatan tumor, yaitu timektomi namanya, extended timektomi. Dan prosedur tersebut dilakukan dengan open chest surgery atau dibuka rongga dadanya Randi, toraksnya itu dibelah gitu, jadi kayak digergaji, direnggangin, terus diambil deh tuh si tumornya itu, dikeluarin kan. Dan ketika kita operasi itu ya kita dirujuk ke spesialis bedah toraks kardiovaskular, BTKV. Terus kita riset dulu, kita tanya-tanya dulu ke beberapa dokter gitu ya, kalau timoma penanganannya seperti apa, kita minta opini dari orang-orang terdekat kita juga, dari saudara-saudara kita yang dokter juga, siapa dokter terbaik di Jakarta yang bisa melakukan prosedur ini. Kemudian kita juga bahkan konsultasi ke dokter di Singapura, tapi karena masa pandemi kan kita nggak bisa berangkat langsung, akhirnya konsultasinya dilakukan secara online. Cuman semuanya sih berbicara yang sama ya. Jadi kalau untuk kasus timoma itu emang harus dilakukan sternotomi atau bedah toraks, terus diambil masanya itu. Cuman semua dokter juga bilang setelah diambil masanya itu, nanti harus dibawa lagi nih ke lab nih yang udah diambil untuk diteliti lagi. Kira-kira benar nggak sih itu timoma atau mungkin sel kanker yang lain, jenis kanker yang lain, atau mungkin itu sesuatu yang beda lah, karena nggak tahu. Tetap yang namanya biopsi itu tuh cuman sampelnya kan sedikit, jadi bisa salah-salah gitu. Tetap yang better diagnosisnya dari masanya yang diambil dan langsung diteliti di lab. Jadi bulan Januari Randi dioperasi di Jakarta. Gimana perasaan kamu? Iya, takut. Nggak sih, waktu itu bukan takut ya. Waktu itu nggak, malah aku nggak sabar sih. Oh, ini yang harus gue jalanin untuk sembuh, ya udah gue jalanin. Sekaligus deg-degan sih pasti gitu lah. Mungkin nggak deg-degan, juga lah dadanya. Kita sempat nonton dulu gitu tutorial orang sternotomi, sumpah. Kalau kalian iseng-iseng lihat aja di YouTube tutorial sternotomi seperti apa. Pas nungguin sih yang bikin deg-degan waktu itu tuh soalnya harusnya operasinya kan rencananya 5-6 jam ya. Tapi sampai 7 jam Randi tuh belum keluar juga dari ruang operasi. Habis itu kayak kita di tengah-tengah sih aku minta update kan sama asisten dokter bedahnya itu, terus katanya kayak ya kita masih butuh waktu lagi soalnya ini tumornya udah menginfiltrasi organ-organ di sekitarnya. Di situ tuh aku langsung kayak takut banget gitu kan, kayak ini tumornya agak sulit nih untuk dikeluarin gitu. Terus akhirnya setelah 8 jam akhirnya baru selesai operasinya. Terus itu keadaannya ya aku nunggu di rumah sakit kan sama ibu bapak sama mama, terus kita dipanggil ke ruang tunggu operasi gitu. Terus dokternya keluar gitu, terus mukanya udah gak enak gitu, jadi kayak bener-bener di situ kayak I had the worst experience ever gitu, kayak I don't want anyone to go through that experience. Kayak dia keluar terus tuh kayak kelihatannya sih ini bukan timoma ya kalau dari perangainya itu dan karakteristik tumornya sendiri itu tuh bukan kayak timoma. Terus aku tanya kan, dok berapa banyak yang bisa dikeluarin gitu kan, karena semakin banyak massa yang bisa dikeluarin kan semakin baik harusnya. Terus kata dokter kita cuman bisa ngeluarin masanya itu sekitar 80% gitu. Jadi masih ada yang di dalam yang inoperable atau nggak bisa dioperasi sama sekali karena dia itu udah nempel di organ-organ pentingnya Randi gitu. Bahkan paru-parunya Randi agak digunting sedikit gitu karena tumornya udah nempel di situ. Terus masih ada tumor yang nggak bisa dioperasi, itu tuh ada di saraf dan juga di pembuluh darah
besar gitu yang sangat-sangat beresiko kalau harus dikeluarkan. Terus ada kelenjar getah bening yang udah membengkak juga dan itu juga dikeluarin sama dokternya untuk nanti diteliti di lab. Terus dokternya juga bilang ke aku kayak, saya rasa ini kayaknya sih bukan timoma, tapi ya kita harus nunggu hasil labnya dulu seperti apa. Kalau saya rasa ini bukan sesuatu yang jinak, ini sesuatu yang ganas gitu, kayak gitu kan. Di situ juga, ibu kamu udah langsung nangis, mama aku langsung nangis, bahwa sama aku masih mencoba tegar gitu kan. Ya dokternya juga jelasin sih list of possibilities-nya dari pengalaman dia ya menghadapi tumor tersebut. Ya bisa jadi memang ini timoma tapi di stadium akhir, karena kalau timoma itu seharusnya dia di dalam suatu kapsul gitu, nggak menjalar kemana-mana, sementara ini kan kayak agak menjalar kemana-mana gitu. Terus yang kedua bisa jadi ini limfoma tadi. Dia sih bilang kayaknya sih feeling saya ini ke arah limfoma, dokternya bilang gitu. Tapi saya nggak mau mendahului tes ya, jadi tetap harus dites dulu untuk memastikan. Terus yang ketiga bisa jadi juga mungkin ini kanker paru gitu. Kalau emang ini timoma, mungkin next step-nya harus radiasi gitu kan. Terus kalau limfoma, kemoterapi dan radiasi. Kalau kanker paru mungkin operasi pengangkatan paru. Jadi 3 opsi tersebut bukanlah opsi yang baik dan sesuai dengan ekspektasi aku sih sejujurnya. Karena ekspektasi aku yaitu timoma yang jinak dan kayak udah sekali operasi aja udah selesai gitu, paling radiasi beberapa kali supaya sel-selnya semuanya tuh udah jaringan-jaringannya mati gitu kan. Ternyata kayak ini sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi gitu, terus ya udah di situ ya berdoa aja sih. Saya operasi jam berapa itu? Jam 8 Selesai malam. operasi nggak maghrib gitu, jam 6. Habis Jam itu jadi ICU, Rani dipasang ventilator, terus NG tube Itu nggak enak banget. buat makan. Ventilator. Nah jadi kayak di mulut ada sebuah tube. Terus kayak kalau udah sadar tuh kayak dalam ludah tuh kayak selap-selap. Terus nafas tuh nggak ngerti karena ya ada yang bantu nafas. Sembari itu kayak aku mau nafas Mencoba. dengan normal. Terus Kalau bangun sadar. kamu gimana? Pas sudah bangun masih agak iya pasti kayak gitu langsung. Terus kayak susternya datang kayak nenangin aku, ini saya operasi mas. Aku nanya ini jam berapa ya? Jam 5 pagi. Istri aku kemana? Yang lain gimana? Yang nungguin gimana? Terus kayak udah pada pulang. Tapi saya tadi udah ngabarin mereka. Ya aku dikabarin jam 6 pagi gitu sih. Jadi jam 10 pagi kita bisa langsung visit ke sana dan ketemu langsung, karena selama di ICU nggak bisa ketemu kamu, cuma bisa lihat dari kayak jendela gitu doang. Cuman kayak ya aku ngintip-ngintip gitu sama ibu sama bapak. Terus udah setelah itu Randi harus melalui pemulihan pasca operasi karena sternotomi adalah operasi besar. Pemulihannya juga lumayan challenging. Iya. Randi 5 hari di rumah sakit. Hari ke-3 udah bisa jalan. Terus udah harus fisioterapi juga karena kan ini yang dibelah kan ada jaringan kulit, otot, dan juga tulang kan. Jadi gerakan-gerakan tertentu gitu ada yang bisa membantu pemulihan juga. Ada juga gerakan-gerakan yang dilarang gitu kan. Kayak selama 6 minggu Randi nggak boleh nyetir, nggak boleh gendong anak ya pastilah ya. Sepeda Nggak boleh. Pokoknya yang geter-geter dan beresiko menggerakkan dada dan menggerakkan otot dada tuh dihindari dulu sama 6 minggu. Jadi ya udah Randi pulang dari rumah sakit dan fokusnya lebih ke pemulihan pasca operasi. Cuman masih nyangkut dan masih kayak ada duri di dada aku karena kita belum tahu sebenarnya masanya itu apa kan yang dikeluarin, dan sebenarnya Randi tuh sakit apa kita tuh masih belum tahu karena hasil patologi atau hasil lab dari si masanya itu tuh belum ada. Selama kita nunggu hasilnya keluar, aku dan Randi juga pastinya udah cari informasi yang banyak banget tentang possibilities yang ada, dari mulai tentang timoma, terus perawatannya gimana, prognosisnya seperti apa, kemudian limfoma juga seperti apa, dan kita tahu gitu, kita belajar bahwa limfoma itu atau kanker kelenjar getah bening itu ada 2 jenis, ada yang jenisnya Hodgkin dan juga ada yang jenisnya non-Hodgkin. Memang orang itu lebih banyak kenanya yang non-Hodgkin, dan ya sayangnya juga yang non-Hodgkin itu tuh lebih sulit untuk disembuhkan gitu.
yang Hodgkin ini tuh lebih rare atau lebih langka. Tapi good news-nya yang lymphoma Hodgkin ini bisa disembuhkan. Bahkan kalau dari statistik 85% orang tuh sembuh total dari lymphoma Hodgkin. Dan ya doanya aku sih memang pokoknya berikanlah yang teringan lah buat Randi, apapun itu berikanlah hasil yang paling ringan yang kita mampu untuk melewatinya, yang kita bisa berikhtiar untuk Randi supaya sembuh gitu, untuk bisa melewatinya semua. Jadi setelah udah ada hasil labnya itu, kita juga harus confirm lagi dengan imunohistokimia. Ini tuh juga nunggu lagi. Akhirnya kita baru diinformasikan bahwa ternyata Randi mengidap lymphoma Hodgkin. Alhamdulillah, ya menurut aku sih kamu dapet yang paling ringan gitu dari beberapa possibilities yang ada. Gitu, dan itu benar-benar membuat aku sangat-sangat bersyukur gitu kan. Sebelumnya kita dari dokter paru, abis itu kita ke spesialis bedah, BTKV, bedah toraks kardiovaskular. Kita sekarang konsulnya ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Dan di situ kita juga diedukasi lagi, terus dijelasin juga kira-kira treatment plan-nya seperti apa. Nah, untuk mengetahui treatment plan-nya seperti apa, kita harus tahu dulu stadium. Dia udah nyebar kemana aja gitu. Kayak gitu-gitu harus ditentukan dengan PET scan. PET scan tuh kayak mirip CT scan tapi seluruh tubuh, dari kaki sampai kepala. Nah terus dia dikasih obat radioaktif gitu, aku disuntikin obat radioaktif sehingga nanti di CT scan-nya kelihatan si radioaktif itu akan mengumpul di jaringan-jaringan kanker gitu. Jadi kita bisa lihat dari warnanya, perbedaan warnanya gitu kalau dari gambarnya. Dari PET scan itu ketahuan letak-letak kankernya itu ada di mana aja. Dan letak kankernya itu untuk case lymphoma Hodgkin menentukan stadium. Perlu teman-teman ketahui kalau untuk tipe-tipe kanker yang berbeda-beda pasti cara penentuan stadiumnya juga berbeda. Kayak kemarin sebelumnya kan kita taunya timoma itu penentuan stadiumnya beda banget gitu sama lymphoma. Bahkan kalau Randi ternyata itu hasil lab jaringannya itu jenisnya timoma, mungkin dia udah stadium 4 tuh kayak gitu. Sementara pas kita PET scan, ternyata Randi lymphoma Hodgkin stadium 2. Jadi setelah kita PET scan dan tahu stadiumnya, pastinya kita konsul lagi ke beberapa dokter, nggak cuma satu doang. Aku soalnya pengen tahu sebanyak-banyaknya informasi yang bisa aku dapatkan. Jadi kita konsul ke 2 dokter di Jakarta, plus 1 dokter di Singapura. Kurang lebih mirip sih treatment plan-nya ya. Kemoterapi dengan regimen ABVD. Cuman yang bikin beda ininya aja sih. Jumlahnya berapa itu benar-benar tergantung pasien gitu. Beda-beda deh setiap orang. awalnya kita nggak tahu kemoterapi itu diapain ya. Terus kayak ya sebagai orang awam nggak tahu kemoterapi itu apa, kayak tiba-tiba kayak sakit dan Aku tahu kemoterapi itu tuh diinfus, tapi efeknya tuh kita nggak tahu kayak gimana. Yang aku tahu kan kayak kemoterapi itu pasti ada mual, sariawan. Nah kita juga nanya tuh ke dokter kira-kira efeknya bakalan kayak gimana. Kalau dokter sih seringnya bilang kayak pastinya ada penurunan sel darah putih karena dari regimennya itu menurunkan sel darah putih. Itu yang mesti banget dijaga. Jadi Rani itu sangat rentan terhadap infeksi, terus harus minum imunomodulator kayak probiotik, terus makan jamur-jamuran, apalah segala macam. Terus, nah Randi itu selama menjalankan kemoterapi justru harus makan daging-dagingan. Mungkin kan orang kan kayak pikirnya, oh kalau kena cancer berarti nggak boleh lagi makan daging gitu kan. Nah justru kalau Randi ya, karena kan setiap cancer pasti beda-beda juga treatmentnya. Kalau Randi saat kemo sangat-sangat dianjurkan makan protein hewani, daging merah, seafood, ikan yang tinggi albumin kayak ikan gabus gitu juga disarankan. Pokoknya makanlah secukupnya dengan porsi yang seimbang gitu kan, dan makanannya harus matang, nggak boleh sama sekali makan makanan yang mentah-mentah. Bahkan sayur juga harus matang. Terus yang lemak-lemak dikurangin. Yang lemak-lemak dan yang manis-manis juga dikurangin. Jadi protein hewani yang lean meat ya. Sebelum kemo tuh aku udah mikir banget tuh kayak Randi pasti bakalan
muntah-muntah habis kemo. Aku udah kayak persiapkan kayak pasti dia cuma bisa makannya oatmeal atau yang kayak smoothies. Aku udah bikin kayak menu seminggu setelah Randi kemo, kira-kira apa, smoothies, sop-sopan. Aku udah mikirin banget tuh kayak, aduh kamu pasti setelah kemo nyampe kamu langsung muntah gitu, kayak nyembur gitu. Iya, soalnya aku sakit mahanya tuh muntahnya otomatis kayak terus Tapi kan nggak di tempat tidur. aku di tempat WC. tidur ya waktu sakit mah, kayak sakit mah doang aja tuh aku muntah kayak nggak bisa ditahan, kayak tiba-tiba lagi nonton TV gitu loh. Nah aku mikirnya tuh kamu bakalan kayak gitu tuh pas kemo muntah ya gitu kan. Terus aku mikirnya kamu bakalan sariawan, terus kita udah beli kayak obat-obat pereda sariawan gitu. Ternyata pulang kemo baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah Randi tuh ya Allah masya Allah benar-benar dapet side effect kemo yang ringan, yang minor banget ya. Alhamdulillah, cuman cegukan. Bukan. Rontok juga 2 kemo pertama tuh belum rontok ya. 2 kemo pertama belum rontok. Kemo ketiga baru bikin rontok. Bahkan aku yang nggak kemo aku lebih rontok daripada dia, kayak karena aku stres atau karena aku waktu itu diet jadi aku rontok. Parah sih, kita kayak lomba rontok gitu. Ini aku udah rontok, kamu kok belum sih? Tapi rontoknya nggak separah itu sampai bikin botak. Kayak ini sekarang Iya, look at him. masih baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Side effects-nya yang paling ringan gitu. Setelah 4 kali kemo, akhirnya dokter minta kita untuk CT scan lagi dan dilihat ternyata respon terhadap kemonya sangat baik, sehingga diputuskan yang tadinya plannya 6 kali kemo atau bahkan 8 kali kemo, akhirnya diputuskan 4 kali kemo aja, dilanjutkan dengan radiasi sebanyak 25 kali. Rencananya 25 kali, jadi kayak setiap hari gue harus ke rumah sakit untuk diradiasi. Si radiasi itu memancarkan sinar radiasi tepat ke sisa kanker yang masih ada gitu. Jadi pas sebelum dilakukan treatment juga kayak ada CT planning dulu gitu, ada kayak harus di mapping dulu tuh badan Randi mana yang bakalan ditembakin sinar. Terus karena si sinar itu juga merusak sel-sel yang lain, jadi kalau misalnya salah misalnya jadi agak geser sini, dia nanti kena yang parunya, malah kena efek radiasi, bukan si sel kanker. Terus tempat tidurnya juga dicetak dulu supaya pas sama badannya Randi, jadi tetap tepat. Terus nanti setelah 15 kali bakalan dicek ulang apakah tumornya udah mengecil apa belum. Terus nanti bakalan dilihat dosisnya harus ditambah atau kayak gimana. Rasanya gimana kalau radiasi? Nggak ada rasa sama sekali. Jadi gue tuh tiduran di sebuah bed terus masuk ke alatnya itu. Mulai terus durasinya cuma 5 menit atau 10 menit. Rasanya sih sebentar. Nggak ada rasa apa-apa, kayak aja kayak masuk tiduran terus keluar gitu. Jadi lebih sakit kemo apa? Maksudnya lebih berasa? Lebih berasa kemo. Karena kemo ada after side effects gitu loh. Kalau ini benar-benar nggak sama sekali. Belum mungkin ya, karena sekarang yang kayak kita masih menjalani semua kan, belum selesai juga. Dan hopefully ya radiasi ini jadi treatment yang terakhir ya, habis itu semoga Randi bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi, bisa sembuh total. Ya kita itu harapan kita sih untuk saat ini. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang kita jelasin bisa menjawab pertanyaan dan juga rasa penasaran kalian. It's still a long journey for us to beat this thing, tapi kita tetap hopeful, kita tetap semangat untuk melawan penyakit yang Randi hidap ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani ini semua. Iya, jadi buat teman-teman di sana yang lagi berjuang melawan cancer, lagi fight against cancer, terus semangat, stay positif, terus bersyukur, kalian pasti kuat, kalian pasti bisa. Semoga di video berikutnya topiknya lebih apa ya, nggak deg-degan kayak gini. Semoga lebih banyak good news lagi lah yang bisa kita sampaikan ya, instead of things like this. Ya kan emang ada good news. Iya, tunggu aja. Good newsnya apa? Bye-bye.